Mbak Sifat 20 kan mulai Mbak Wujud kidam nggih isok boleh-bolehan tak wujud. Setahun saya kongsi banyak Mbak Wujud kidam wujud paham kan? Jangan yuk kita hiburannya ada, tapi dipahami dari lelucon itu ada ilmu, jangan dihilangkan. Jangan hilang. Iya Nur tadi gimana? Resapi dulu itu, tahu kan? Nah, itu menyampaikan sehingga Pak Nur itu ada dua, ada yang batin, hakikat Nur Muhammad nih ada yang zahir. Nah ini biar kenali supaya jangan nanti keliru. Adalah hakikat Muhammad atau Nur Muhammad dari sisi yang batin, dia adalah kenyataan dirijat. Nur itu dirijat ini dari keadaan yang batin, dilihat dari aspek yang batin, sisi yang batin, bahwa nur itu adalah kenyataan diri jat. Berarti bila pian memandang nur, melihat jat, dipandang secara zahir. Nah, dipandang secara zahir, hakikat Muhammad itu adalah sebagai insan atau hakikat insani. Nih, ini Nur Muhammad juga, hakikat Muhammad juga, tapi yang zahir. Yang kedua, yang zahir itu ada dua. Dipandang yang zahir lagi, yang kedua apa? Sebagai roh azam, roh ajam. Apa roh ajam? Roh Muhammad yang terbit dari Nur Muhammad. Ulun sudahi, roh kita nih dan jasad kita ini adalah kejahiran daripada Nur Muhammad. Roh kita dan jasad kita adalah kejahiran Nur Muhammad atau hakikat Nur Muhammad. Namun yang sifatnya sebagai jasmani itulah hakikat insaniah. Nang roh itu datang daripada nurnya. Namun nurnya ini juga nang jadi roh dan jasad. Akhirnya untuk pian sampai lawan nang jat, artinya ke arah batin nih, memandang yang batin. Pian jangan lagi bertahan di jasad sebagai manusia, bertahan di ruh sebagai Muhammad. Kenapa? Karena jasad Adam, makanya jasad Adam kadada. Muhammad kada kawa sampai lawan Tuhan. Amun kada inya lebur dengan nurnya. Nah oleh karenanya bambu, kalau orang sudah sampai kepada perkara nur ini yang belum kita. Minta maaf, pian hanya mengenal, tapi belum lagi mesra. Andai pian bujur, pian kada bakalan Pak Ibu, kada bakalan melihatkan orang susah. Pian kada ibaratnya kada bakalan sampai hati kada menolong orang. Kada bakalan termasuk melihatkan kubung mulut balun tuntungan. Sebagai bukti pian belum mesra di nur itu. Cuman batas pendengaran. Biar itu tingkatan sorot. Makanya Rasulullah sifatnya Raufur. Jadi dapat ulun global. Cuman sampai, tapi biar aja dulu mohon handap ulun kada tahu mana kata pian sorot. Ulun mana kata kegenalan Tuhan ini kata. Nah makanya belum mesra, belum, masih ada lagi sayang. Kalau pian betul menyatakan tadi
tadi? Karena nur itu adalah rahasia diri Tuhan. Kenapa? Karena dia Tuhan menyatakan dirinya kepada nur. Nur jahir semesta alam, berarti nang pian lihatnya hanya kejahiran Tuhan. Kalau yang pian lihat kejahiran Tuhan, maka tumbuhkan cinta lawan Tuhan. Itulah kenapa Rasulullah katakan, mun kada lewat nang ini pian hampa no ngaji. Ini nang ujar Nabi, ilmu tanpa amal. Ilmu tanpa amal sia, cuman sekadar didengar. Kenapa Rasulullah mengatakan kul in kuntum tuhibbunallah, mun ikam bujur cinta lawan Tuhan, ingin bertemu Tuhan, fattabi'uni, ikuti aku. Lihat contoh Rasulullah. Adalah biar contoh Raufur Rahim Nabi. Ini pun nggak ada. Pian cuma mewarisi ilmu, amalnya ada. Berarti ilmu tanpa amal sia-sia. Berarti ilmu belum bermanfaat. Itu ujar Imam Al-Ghazali, ilmu yang bermanfaat maka wajib dia selamat dunia akhir. Belum sampai. Apa ulun memaksakan pian harus sampai? Kada, masing-masing. Masing-masing. Kalau orang sudah cinta kepada Allah, karenanya kenapa? Maka dia akan, orang tuh cinta, pian kada usah cinta lawan bini pian dia, maka pian akan pakai gue sepenuhnya mengorbankan untuk orang yang pian cinta. Kalau bujur cinta, ternyata belum juga. Mbak Arif memberi bini Mbak Arif tahu aja harga di pasar paham kadang tahu lun biar harga di pasar larang-larang menjulung bini duit hingga 20.000, tapi hendak makan ayam. Ayo aja nang bini kutukan karena kutu usaha nggih tukaran membuka hitalu banyak maka aku tukar ayam itu napa hintalo apa hintalo ayam nah pahamlah pian pahamlah maksud ulunnya kayak itu kalau orang cinta maka pian sudah cinta mau umpati Nabi mau bilang mau umpati Nabi tanda cinta tapi kenapa cuman ilmu amalnya ada berarti belum mesra orang cinta pai akan mengorbankan apa saja untuk orang yang dia cintai. Yang kedua, ambil ilmu ini kaitan dengan nur tadi. Hanya nur yang bisa melihat Tuhan, kenal Tuhan, yang bisa memuji dan bertemu Tuhan. Yang kedua apa? Apa saja yang ada pada dirinya, apa saja yang ada, yang dimilikinya untuk orang yang dia cintai. Berarti pada saat itu kada ada hak lawan kita. Nah manampun seorang dari ujung rambut ujung kaki kada ada. Dan yang ketiga ini kehakikat. Tapi jelum tadi pian kan sampai minta maaf lah. Berusaha aja pian seorang belum kada awak. Ini nafsi-nafsi. Yang ketiga, kalau betul kita cinta, ambil contoh pian lawan bini pian. Apa yang dilihat seolah bininya, padahal bini orang. Ayo hakikat. Apa saja yang dia lihat, seolah yang dia lihat, dia pandang, dia perhatikan, cuman kekasihnya aja ada dengan lain. Bukankah nur semesta alam nang mana lagi? Nah, mudah-mudahan jangan sampai bulan puasa berubah pian. Berapa tahun mengaji kan perubahan ilmu tanpa amal, lalu kada bermanfaat. Dikira pian beramal ni bila diberi bacaan baca, bila disuruh supaya sebut kada lewat gawian ni sudah. Pun orang sudah mesra di sini. Kada ada lagi sifat bakhil, yang ada pemurah. Kada ada lagi
ngitung pun suram sudah. Ini masih dia lagi menyimpan nih. Allah Rabbi, ilmu di sini biar aman, berbagi aman. Ya, kayak kalau hendak menjadi akan pian bagus, pian nak ada hendak bagus. Padahal pian sudah berusaha bagus. Padahal pian bagana di tengah-tengah orang baik. Kenapa kita kada baik? Karena kita kada hendak baik. Kenapa? Itik kehausan, padahal inya di tengah-tengah banyu, itiknya bungul. Kenapa ayam mati kelaparan, padahal di lumbung padi? Ayamnya oon. Kenapa kita mengenal Tuhan, belum lagi bersifat-sifat Tuhan, mengenal nur, nurnya belum lagi mesra dan dipakai, karena biar nak ada hendak. Mau lalu ini kalau menyampaikan sedih ulun pahit gue melajari pian ini sedih. Harapan selamat pian nak ada mau juga masih belum berubah. Coba dirubah. Ulun tidak memaksa pian merubah, tapi ini penting untuk diri sendiri. Nah, mudahan mau berubah. Jangan lagi berubah. Ini yang kisahnya ilmu. Barang siapa berilmu diamalkannya maka bermanfaat, lalu selamat dunia dan akhirat. Ayo masyarakat bujuk-bujuk. Ya sudah Bapak Ibu, kita kembali lagi perkara tadi. Nyata nang dilihatnya soalnya kekasihnya aja kada ada nang lain lagi. Nah masalah inilah nur, titik awal hakikat Nur Muhammad, titik awal di mana Jah untuk mengenal dirinya sendiri. Jakanya Tuhan nih kadanya lawan nur, Tuhan aja kada kenal lawan dirinya. Tuhan kenapa aja Tuhan aku kan kenal lawan diri kok, aku kada nyata. Jadi hakikat Nur Muhammad atau Nur Muhammad titik awal Jah Tuhan untuk mengenal dirinya sendiri. Tidak boleh tidak. Untuk mengenal Jah harus dengan Jah. Sekali lagi, sekali lagi berarti perlu pian pahami. Untuk mengenal Jah harus dengan Jah. Untuk mengenal Jah Tuhan harus melalui sifat Jah, yakni Nur Muhammad. Nur Muhammad itu sifatnya Jah Tuhan. Nur Muhammad itu sifat Jah bagi Tuhan. Nah adalah Nur Muhammad lawan kita itu adalah nah ada lawan kita ini sifat bagi Zatnya si Nur. Ulang lagi biar bingung. Untuk mengenal Zat harus dengan Zat. Untuk mengenal Zat Tuhan melalui sifat Zat, yakni siapa tadi sifat Zat? Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu sifat bagi Zat Tuhan. Nah, lawan Tuhan. Sedangkan Nur Muhammad lawan kita adalah Zat lawan kita. Bagi Tuhan Nur itu sifat Zat, bagi kita adalah Zat kita. Ini Zatnya si Nur. Lalu Nur sifatnya Zat. Berarti ada pada diri ini Zat siapa? Zatnya si Nur. Untuk mengenal Zat harus dengan Zat. Untuk mengenal Zat Tuhan harus melalui Zat, yakni Nur Muhammad. Kalau sudah ini Pak Bu, inilah yang dikatakan khilafiyah. Ada yang mengatakan hadis, ada perkataan ulama
ada kau kenal Tuhan mengkana melalui jatnya. Ya ini nur tadi jat lawak bagi kita. Kalau lawan Tuhan sifat. Amun sudah sampai di situ paku apa? Belum tulus surya. Jangan hilang nih, jangan hilang. Apa nang jalan jangan hilang. Tadi kan Tuhan menyatakan dirinya sebagai nur. Di dalam nur itu, nah pada nur itu ada sir apa? Rahasia. Pada nur itu ada sir atau rahasia. Di dalam sir itu ujar Tuhan ada aku. Kalau pian sudah tahu alam beratani dari nur, di dalam nur itu ada sir, di dalam sir ada aku, ujar Tuhan. Lalu siapa nih? Akunya ini hati-hati. Kalau aku pian kafir. Tapi kalau yang beraku-aku, rahasia yang ada pada nur, yakni Tuhan, maka akunya itu hak. Inilah kenapa dulu ulama tasawuf, ulama sufi, ulama tahqiq terbunuh karena mengata aku yang didengar orang, mereka menilai tak akui. Padahal bukan, mereka lebur dalam akuannya Allah, bukan mereka yang beraku. Nah di sini lalu kesalahan. Makanya biar kada usah juga mengatakan kata-kata aku. Mon masih sadar aja, mon tahu aja lagi di duit. Ini berapa jurang? Benar umroh aja, ratusan lah, 10-an enggak. Paraki ini nah, ini bawa kopiah kalau palung mbak, pina bawa kopiah berapa? Ratusan pang. Nah, ini kan palung tuh 10.000 lah. Bila nang kopiah 100.000. Ini, nah, ada usaha asal pindah dua aja. Benahi tadilah dibenahi. Benahi ulun bukan mengharap uang-uang di kantong pian. Cuman simpati ujur-ujur kalau ada sia-sia kan. Gimana ulun mencari duit? Coba biar bayangkan. 2M di mana cari duit? Di kantong pian kan ada. Tuh waktu membangun kayak itu aja. Ya, menurun tak berharap lo biar ini kada terbangun. Tapi ulun harap dengan siapapun biar harus berbuat baik supaya mensifati sifat Muhammad. Menangkai ini Allahu Rabbi. Kenal Muhammad tapi kada bersifat Muhammad. Ini Muhammad palsu Muhammadnya. Lain Muhammad, ini amat. Amat. Ini kalau orang bercatur amat habis. Ampri susun basah. Ulun pun pian mencontoh, karena itu Rasulullah nang di Madinah mencontohkan nah ini nang Muhammad aku nih jangan Nabi bakal lakukan kada hanya diriku nang ngaran Muhammad ini nang Muhammad kayak itu. Ini nang Muhammad Muhammad siapa rahasia tuh Tuhan kayak itu. Ayo ya mari ulun mengajak lawan seberata biar aja orang pemalas seorang jangan biar aja orang dendam seorang pemaaf mensifati ya belum berikan pula. Akhirnya apa? Aku dengan aku tadi untuk mengenal zat harus dengan zat. Aku dengan aku ada di dalam diri kita berhadapan. Dengan aku siapa yang pertama? Nur Muhammad. Dengan aku Nurullah, nur Tuhan ada pada diri kita, saling berhadapan.
wajahiyah. Aku Nur Muhammad dengan aku Nur Tuhan ada pada diri kita, saling berhadap-hadapan. Maka benarlah ini wajah tu wajahiyah. Mangaramput orang membaca doa iftitah mun kada kayak itu batal, walaupun doa iftitah hukumnya sunnah. Biar sudahlah menyatakan itu. Maka tadi Tuhan menyatakan dirinya sebagai Nur. Nur jahir semesta alam, berarti aku Nur Muhammad, dari Nur Muhammad. Dengan aku Nur Jah ada pada diri kita. Nah, dari mana lagi? Karena kita dari Nur Muhammad dari rahasia Tuhan. Saling berhadapan. Lalu dia melontarkan kata-kata ini wajah tu wajahiyah. Ulun ini menyisiri tapi pian nang tak buang. Pian tahu artinya ini wajah tu, ku hadapkan wajahku dengan wajah Tuhanku. Ia nang binculan bukannya sembahyang. Pinabahantukan lawan Tuhan, wajah Tuhan. Berhadapan lawan wajah seorang waktu sujud daku hirang dahi. Kada panglun menghinakan nang hirang. Wajah nang mana lagi? Ku hadapkan wajahku dengan wajah Tuhanku. Aku dengan aku. Nur Muhammad dengan nurnya Allah. Ada pada diri kita. Berhadapan. Kenapa? Karena pada nur itu ada sir atau rahasia. Pada rahasia itu ada akunya Tuhan. Ayo. Ada aku. Dengan kata lain. Ya sampai di mana biar kau mau. Mudahan kau mau melakukan. Berharap aja biar dan dirubah. Jadi jangan sekadar tahu ya tuh. Bujur jadi Muhammad. Allah Ta'ala maha tahu. Tahu Allah Ta'ala. Ini Muhammad nilain, ini Muhammad nilain. Tahu Allah Ta'ala tahu. Biar mengenal Muhammad tapi lain. Kenapa? Nah ulun maksudkan begini Pak. Jasad atau tubuh. Di tubuh antum semua tersembunyi ruh. Pada tubuh tersembunyi ruh. Jelas? Pada ruh tersembunyi ruh tersembunyi pada qalbu. Ulun ulang, jangan didengar aja. Ulun minta sampai langsung pian resap. Ini pada tubuh pian beratahan dan ulu. Pada diri kita ini nah tubuh nah ada ini tersembunyi ruh. Jelas? Mun kada ruh pian kada mau sini. Pada ruh tersembunyi nur. Yuk. Pada nur tersembunyi hayat. Apa hayat? Sifat Allah. Pada hayat atau sifat tersembunyi Jah. Ulangi pulang dari atas. Jah menyatakan kepada sifat hayat. Sifat hayat berupa nur. Nur menjadi ruh. Ruh sempurna menjadi jasad. Aku juga jatuhan lain nikah. Jadi untuk melihat Tuhan harus dulu gue meniadakan diri. Siapa bilang kada kalau melihat Tuhan di dunia bohong? Karena Quran mengatakan taman kana fi hadhihi a'ma. Siapa nang buta mata hatinya di dunia kada melihat Tuhan, bahwa fil akhirati a'ma isim takdir. Karena bila di akhirat bila sudah mati lebih buta lagi. Wa awwala sabila sasat ini. Harus di dunia melihat Tuhan. Jangan kada, jelas banget.
Jelas? Harus. Yang ada melihat Tuhan. Nah disinilah nang pian mau melihat Tuhan berubah kelakuan sifat. Bila pian belum berubah tanda belum melihat Tuhan. Yuk ai bu yuk mesti ikam aku. Nah kesah juga batarekat tapi pemalar. Kesah juga sumbayang ke masjid berjamaah mengharap pahala tapi engken. Ya kesah aja berzikir tapi membenci kebaikan. Inya kada kena. Yo robah Sobat pelan-pelan kayak ini. Ada orang. Nah sekarang ulun bergerak. Pin contohnya nang ulun nyata. Berarti gerak jasad, gerak tubuh dari roh. Gerak roh dari nur. Gerak nur langsung dia dari jat. Karena nur sifat gelap. Berarti yang berbuat jadjal. Nah mana lagi? Ulun simpuna. Disinilah yang mengatakan wa kana Allah bi kulli syai'in muhit. Dan adalah Allah Maha meliputi atas segala sesuatu, langit, bumi. Dengar, jangan cuma arti dan hafal Quran. Banyak orang hafal Quran dilaknat. Bukan berarti ulun melaknat dan hafal Quran. Mereka jadikan Quran hafal di kepalanya. Mereka jadikan Quran untuk hujah. Mereka jadikan Quran untuk meraih kemegahan dunia. Mereka jadikan Quran untuk menjual ayat-ayatnya Allah. Bukan untuk mendapatkan petunjuk Allah. Padahal petunjuk Quran itu ulun kada melaknat. Tetapi hadis sendiri yang melaknat. Rubba qari'in wa Qur'anu yal'anu. Berapa banyak orang hafiz Quran, hafal Quran, hafal ayat-ayat Quran. Mereka dilaknat oleh Quran karena tujuan yang salah. Mestinya Quran dijadikan petunjuk. Zalikal kitabula raiba fihi hudal lil. Nah, apa ujar Quran tadi? Wa kana Allah ala kulli syai'in muhit. Dan Allah atas segala sesuatu, langit bumi Maha meliputi. Sekarang jangan sampai salah. Apa Maha meliputi? Kalau Tuhan tadi meliputi langit bumi, sedangkan yang mengisi antar langit bumi dan semua ini makhluk. Pahami, Tuhan meliputi langit bumi, sedangkan sekalian yang ada di langit bumi ini isinya makhluk. Berarti Tuhan meliputi pada diri kita dan pada sekalian makhluk. Karena dia meliputi pada diri dan sekalian makhluk, maka tidak saja sifatnya nurnya, tapi juga zatnya. Zatnya yang meliputi. Ini nama pokok. Wa yabqa wajhu Rabbika dzul jalali wal ikram. Kalau ada yang mengatakan yang diliputi itu sifatnya saja, yakni nur, tidak zatnya, bukankah pada nur itu jatuh ada aku? Berarti pian dan semesta alam ulun ini diliputi zat dan sifat, yakni ilmunya. Tidak saja nurnya atau sifatnya, juga zatnya. Pian bujurnya diri Tuhan. Membujur pembaca ngaran Tuhan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa artinya nih toh? Mohonnya kadada sifat itu layyin. Walau tahu orang jadi pun orang kadang ngomong aja
gawiannya ilmu dan amal. Pun orang kenal mungkin bertahan di ilmu hendak jadi orang alim. Banyak di Banjarnya orang alim dosa pian. Yo, kita buka sampai di mana kita mentelusuri ilmu ini, bujur kan? Nah, diliputi kan? Jad dan sifatnya atau jad dan ilmunya yang meliputi. Kenapa? Kalau tidak jadnya yang meliputi, maka akan tertahan daripada ciptaan. Sekalian ini ciptaan daripada terakhir belum sampaikan. Inilah yang dikatakan dalam surah Al-Baqarah. Dengar, ini tentang petunjuk. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalau pian tahu Alif Lam Mim ini petunjuk. Hudan lil. Ayo nambah tajwid. Alif Lam Mim ini mafatihus surah, pembuka surah, dan dia tidak dibaca alam atau alim, namun dibaca waw. Alif Lam Mim. Apa geran Alif Lam Mim? Alif jad bagi Allah, lam sifat untuk nur, mim kenyataan bagi Muhammad wujud insan. Belum ambil yang lain lagi. Alif hakikat jad, lam inilah yang dinyatakan hakikat utusan, yakni nur sebagai rasul. Mim hakikat Muhammad wujud insan. Belum ambil lagi yang lain. Nah, mana nampian kawan? Alif jad Tuhan semata-mata yang bernama Allah. Lam nur ilahi berupa nur Muhammad. Mim kenyataan alam wujud Muhammad. Nina alam ni wujud Muhammad. Lalu antara alif dan mim ada apa? Hurufnya. Ada huruf lam. Berarti antara Allah dan Muhammad ada nur. Antara Allah dan Muhammad tadi wujud semesta. Antara Allah alif dan mim Muhammad, yakni alam semesta, itu ada lam. Lam itu nur. Amun pian nih hendak sampai lawan Tuhan harus melalui nur. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Jadi nang dipadahkan wasilah perantara itu nur. Jalan mana buntung? Pian tahu di Tuhan mun kada lewat nur. Kada ada jalan. Inya kata paham benar, bapak juga ketawasulan langsung panggilan Allah Ta'ala. Pintarnya inya kada tahu makna wasilah nih, itu sebenarnya hakikatnya nur. Lalu kata terakhir, karena itu diri kita dari alif lam mim. Alif lam mim itu diri kita. Ulun akan dari mim saja. Dari terakhir mim. Mim ini diri terdiri, yakni tubuh Adam. Diri terdiri mim. Lam diri terperi. Diri terperi, yakni nyawa Muhammad atau nur Muhammad. Alif belum dari bawah tadi. Alif itu diri sebenar diri, yakni rahasia jad
Allah himpun dibilang tubuh Adam padahal nyawa Muhammad, dibilang nyawa Muhammad ini, dan sekian berkata pada rahasia Allah nganang dudukan ini na alif lam mim dzalika kitabul la raiba fi ini nang dipadahkan kitabul hayat, kitabul wujud. Ini kitab Quran yang nyata, kitab nang daripada Al-Quran azim. Dan inilah yang dikatakan hudal muttaqin, petunjuk Tuhan ada lawan pian. Karena kita alif lam mim. Jelas sudah? Ya mudah-mudahan di samping pian sudah mengerti paham, bisa pian memakainya. Karena sayang bajunya larang, membelinya pun di negeri sebelah. Nggih, memakai ke apa namanya pesawat terbang. Ya Allah, ya Allah. Kalau pian kada memakai sayang. Dikira pian Rasulullah nang di Madinah. Contoh. Itu dasar hak. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang